Halo sahabat berbagi, kembali bersama saya Dr. Boy Abidin di konten Dr. Boy Abidin menjawab. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirim oleh sahabat berbagi. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat berbagi yang sudah mengirim pertanyaannya. Berikut ini akan saya jawab pertanyaan yang dikirim melalui oleh sahabat berbagi di konten dengan judul radang serviks penyebab sulit hamil. Ya, ini pertanyaan dari Maya Momi Ridwan. Oke, Maya bertanya seperti ini. Dok, saya mau tanya, hari Minggu kemarin saya berobat ke dokter spesialis kandungan karena saya mengalami perdarahan di luar masa haid. Kata dokternya ada peradangan di mulut rahim saya dan dianjurkan untuk pap smear. Kemudian saya mau tanya, waktu pap smear yang baik itu kapan ya dok ya? Soalnya sampai hari ini saya masih mengalami perdarahan meskipun saya sudah minum obat dari dokter. Mohon jawabannya. Baik. Untuk Maya, jadi Maya ini ada dua kondisi yang mesti kita perhatikan. Pertama, adanya perdarahan di luar siklus haid yang dari pemeriksaan dokternya dikatakan ini berasal dari peradangan di serviks. Kemudian ada juga disarankan untuk pap smear. Jadi kapan pap smear yang terbaik dilakukan? Oke, saya akan jawab dulu mengenai peradangan yang terjadi. Jadi peradangan terjadi itu ya kalau berdasarkan data yang ada atau tulisan yang disampaikan oleh Maya, ini lebih disebabkan oleh karena adanya erosi. Erosi itu jadi semacam lecet di daerah serviks ya, erosi. Jadi kelihatan kalau dilihat secara mata, spekulo, kita lihat masukkan alat spekulum, kemudian kita lihat di daerah leher rahimnya itu terlihat seperti ada luka lecet ya, jadi bukan luka yang berdarah aktif, tidak, luka lecet, tapi karena di daerah serviks itu banyak pembuluh darahnya yang halus, sehingga dia kalau tersentuh dia kemudian berdarah ya, bahkan kadang pun tidak tersentuh dia akan berdarah tapi darahnya sedikit. Jadi terlihatnya pada saat menggunakan pembalut atau di pakaian dalam itu terlihat seperti darah bercak saja. Ya, pada saat hubungan intim pun juga dirasa setelah hubungan intim biasanya keluar ada bercak-bercak darah, kadang merah, kadang kecoklatan. Itu disebabkan oleh erosi. Jadi erosi ini bisa disebabkan oleh karena faktor hormonal, jadi perubahan hormonal yang terjadi fluktuasi pada semua wanita ya, setiap bulan kan ada fluktuasi hormonal, ini akan menyebabkan epitel atau kulit di daerah serviks itu menjadi berubah dan mudah menjadi berdarah begitu ya. Kemudian bisa juga oleh karena adanya kekurangan vitamin C ya. Jadi untuk wanita-wanita yang sering mengalami erosi ya, biasanya kita sarankan untuk banyak memakan atau konsumsi sayur, buah dan juga boleh ditambahkan dengan vitamin C supaya kulit arinya atau kulit darah serviksnya ini menjadi lebih elastis begitu. Kemudian bisa juga karena gesekan ya dari hubungan intim, apakah dengan menggunakan kondom ataukah hubungan intim secara natural, itu juga bisa ya menyebabkan terjadinya erosi. Jadi erosi ini bisa juga oleh karena infeksi atau adanya peradangan di situ ya. Jadi memang harus diobati terlebih dahulu. Ya, jadi sel di situ kita obati, kita atasi biasanya dengan pengobatan 3-5 hari. Ya, ada obat yang masuk ke vagina, biasanya obat semacam peluru yang ada antibiotiknya. Kemudian bisa juga diberikan albotil ya yang membuat elastisitas itu menjadi lebih elastisitas kulit ari menjadi lebih baik lagi ya, ditambah juga vitamin C. Jadi setelah erosinya sembuh ya, biasanya keluhan flek perdarahan sudah tidak ada lagi. Nah, kapan untuk pap smear dilakukan? Jadi pap smear-nya dilakukan adalah bulan berikutnya. Jadi siklus bulan berikutnya ya, 1 bulan atau 2 bulan berikutnya boleh setelah bersih haid dan tidak ada kontak seksual sebelum 2-3 hari sebelum dilakukan pap smear. Ya, kenapa tidak dilakukan pada saat erosi? Kalau pada saat erosi kita pap smear, nanti kita akan dapatkan sel-sel yang sedang meradang, sel-sel yang sedang bermasalah. Nanti pembacaan pap smear-nya kadang suka rancu atau bias ya. Jadi kita ragu nih perubahan bentuk selnya ini jangan-jangan oleh karena tadi infeksi tadi, bukan karena adanya kelainan atau kecurigaan kelainan bentuk sel pada hasil pap smear tadi ya. Jadi erosinya peradangannya diatasi dulu 1 bulan 2 bulan kemudian setelah bersih haid, kemudian dijadwalkan untuk pap smear ya. Dari pap smear itu nanti kita lihat bentuk selnya. Jadi kalau dalam kondisi sehat, kondisi baik, harusnya bentuk sel yang terlihat secara hasil pap smear itu normal, tidak ada kelainan apa-apa, dan itu sudah bisa mendapatkan data untuk screening terhadap keganasan atau perubahan sel yang mengarah ke suatu keganasan pada leher rahim. Oke, jadi untuk Maya mudah-mudahan ini terjawab ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh Maya. Terima kasih Maya atas pertanyaannya. Baik, itu pertanyaan disampaikan dari topik dengan radang serviks ya. Kemudian berikutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat berbagi dari konten dengan judul Myom versus Kista.
Ya, ini ada pertanyaan yang ditanyakan oleh Rani Triarini. Ya, saya sedang hamil dan waktu saya tahu hamil, saya di USG. Waktu kandungan usia 1 bulan. Kantung kehamilannya belum terlihat, hanya terlihat ada benjolan dan dokter menyarankan 2 minggu di USG lagi. Nah, saat di USG, kantong kehamilan terlihat, tapi ada miomnya. Sekarang saya hamil di usia kehamilan 22 minggu. Nah, semoga calon anakku baik dan lancar saja sampai persalinan tadi. Ya, persalinan nanti. Oke, jadi untuk Rani, jadi kehamilan dengan adanya miom bisa-bisa saja. Jadi miom itu memang tidak, atau miom secara teori tidak mengganggu proses tumbuh kembang bayi dalam kandungan. Jadi biasanya miom memang akan ikut membesar dengan perubahan hormonal saat kehamilan, dan ini akan juga terlihat dengan USG, tapi dia tidak mengganggu untuk tumbuh kembang bayi. Hanya kadang memang kalau miomnya itu bisa mengganggu posisi bayi, ya. Jadi beberapa kondisi miom yang letaknya mengganggu posisi bayi sehingga bayi tidak bisa letak kepala di bawah menjadi sungsang atau menjadi melintang atau menjadi serong oblik, ya. Ini memang untuk proses persalinannya perlu perhatian khusus, ya. Jadi selamat atas kehamilannya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan nanti miomnya setelah bayi lahir dievaluasi lagi, ya, apakah perlu diangkat ataukah memang hanya diobservasi saja. Oke, kalau diangkat kita mesti perhatikan risiko perdarahannya, ya, jadi tidak selalu pada saat operasi melahirkan bayi kemudian miomnya harus diangkat. Oke, jadi itu yang saya bisa jawab pertanyaan dari Rani, ya. Di episode kali ini saya cukupkan 2 pertanyaan yang saya jawab. Terima kasih nih untuk sahabat berbagi yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Sekali lagi buat sahabat berbagi yang ingin bertanya, jangan ragu-ragu, ya, silahkan ketik pertanyaan Anda di kolom komen, ya. Banyak sekali informasi-informasi yang saya berikan, ya, terutama mengenai kesehatan reproduksi baik pria maupun wanita, yang Anda perlu, kalau Anda bisa bagikan, Anda share untuk teman-teman Anda. Kalau Anda belum subscribe, ayo subscribe. Jangan lupa pencet tombol notifikasinya, jadi Anda akan selalu terupdate kalau ada konten-konten baru yang saya berikan. Dan kalau Anda like, silakan Anda like, ya. Kalau mau Anda simpan juga bisa Anda save. Oke, saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.